Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, di mana kelompok kami akan membahas tentang hasil diskusi atau hasil pengerjaan kelompok kami, yaitu membuat website. Kelompok kami akan membuat website yaitu aplikasi restoran. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Rahman Nur S, kemudian yang kedua ada Rendianu Pramudyakarti, dan yang ketiga ada Revaldi Sitofa Reza. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah kami ingin mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan atau minuman. Kemudian yang kedua ada mempermudah kasir dalam melakukan transaksi penjualan. Yang ketiga ada mengurangi kesalahan dalam transaksi penjualan. Dan yang terakhir yaitu mempermudah dalam pembaruan menu dan harga. Selanjutnya ada peran anggota kelompok. Untuk saya sendiri, Revaldi Sitofa Reza, peran saya adalah untuk membuat layout dan front end. Kemudian peran selanjutnya yaitu Rahman Nur S. Rahman berperan untuk membuat front end juga. Dan yang terakhir yaitu back end-nya dikerjakan oleh Rendiano. Dan saya akan menjelaskan tentang fitur dan teknologi yang dipakai di aplikasi yang kami buat. Yang pertama fitur untuk admin atau kasir. Pada fitur admin dan kasir ini terdapat CRUD, kemudian ada login dan register, kemudian ada fitur pencarian, kemudian ada laporan transaksi pesanan konsumen dalam bentuk PDF. Kemudian fitur pada konsumen yaitu ada login dan register, kemudian ada fitur search atau pencarian, dan yang terakhir ada fitur untuk pemesanan makanan. Selanjutnya itu ada teknologi yang digunakan pada aplikasi. Yang pertama ada HTML, kemudian ada CSS, yang ketiga ada Bootstrap, yang keempat ada JavaScript, yang kelima ada PHP, dan yang keenam ada DOM PDF. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Rahman Nur S, yaitu tentang front end. Kepadanya disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tampilan front end pada bagian konsumen dan fitur apa saja yang terdapat pada bagian konsumen. Pertama, kita mengunjungi linknya terlebih dahulu, yaitu kasir restoran site. Kemudian kita enter. Kemudian pada tampilan awalnya terdapat fitur login dan register. Bagi pelanggan atau konsumen yang belum mempunyai akun, diharapkan terlebih dahulu membuat akun. Pertama, username-nya, contohnya kita masukkan nama Kana, passwordnya, konfirmasi password, kemudian register. Kasir restoran site menyatakan berhasil registrasi. Kemudian kita oke. Username-nya Kana, passwordnya juga tadi. Kemudian kita login. Nah, kita telah memasuki beranda dan namanya adalah restoran 3. Pada bagian beranda ini terdapat navbar, yaitu menu, sehingga pelanggan hanya dapat melakukan pemesanan, dan juga terdapat tombol logout untuk keluar dari websitenya. Dan di sini terdapat fitur pencarian. Contohnya kita mencari kopior, kita cari. Nah, di sini akan muncul es kopior sesuai yang kita cari tadi. Kita back dulu. Dan untuk pelanggan atau konsumen untuk melakukan pemesanan, pertama-tama adalah kita contohnya es kopior harga 8.000, kategori minuman status tersedia. Kita masukkan berapa banyak yang kita pesan, contohnya 2, strawberry iced tea nya juga 2, dan
nasi putihnya 1. Kemudian nama pelanggannya di sini Kana. Kemudian klik tombol pesan. Nah, kasir restoran menyatakan pesanan berhasil dikirim, sehingga pesanan kita berhasil dikirim. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rendiano. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari website kasir restoran sebagai admin. Untuk username dari admin di sini yaitu sama admin, kemudian juga password yaitu admin, kemudian kita login. Lalu di sini kita dalam menu beranda sebagai admin, yang pertama terdapat tambah menu masakan. Untuk tambah menu masakan di sini terdapat nama makanan, harga, gambar, kategori, dan status. Semua inputan di sini wajib diisi, tidak bisa dikosongi. Contoh di sini saya tambahkan telur balado. Kemudian untuk harga, contohnya 10.000. Kemudian untuk bagian input gambar. Input gambar di sini walaupun sudah terset ya untuk tipe inputnya yaitu image, tapi di sini masih memiliki kelemahan karena kita bisa menggantinya dengan all files. Artinya di sini file-file yang tidak masuk dalam kategori image bisa diinputkan. Contohnya di sini file yang bertipe doc. Kalau kita tambah di sini otomatis akan gagal ya prosesnya karena hanya menerima file-file yang bertipe image atau gambar. Dan di sini bisa kita lihat file yang diupload bukan merupakan image. Kemudian data gagal ditambah. Ini jika kita salah menginputkan tipe pada inputan gambar. Contoh di sini saya inputkan yang benar yaitu telur balado. Kemudian harga 10.000. Lalu untuk image-nya saya inputkan yang benar ya, yaitu bertipe PNG yang mana juga masuk kategori sebagai image. Ini kita tunggu sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat muncul data berhasil ditambah. Kemudian klik OK, lalu jika kita scroll ke bawah, maka data yang tadi kita inputkan atau yang tadi kita tambahkan berhasil muncul di bagian beranda. Kemudian kalau kita edit di sini, contohnya saya ubah dari harga di sini yang tadinya 10.000 jadi 5.000. Kemudian ini image walaupun di sini no file chosen, nanti akan otomatis mengambil gambar yang tadi sebelumnya kita input. Di sini data berhasil diubah. Kemudian kalau kita scroll, maka harga yang tadi kita inputkan 10.000 berubah jadi 5.000. Kemudian jika kita ingin hapus menu ini, maka muncul data berhasil dihapus. Kemudian jika kita scroll, data yang tadi kita tambahkan tersebut langsung hilang. Kemudian untuk bagian menu pesanan yang tadi sudah diinputkan oleh Rahman, tadi bernama Kana ya. Untuk nama pelanggannya di sini sudah tercantum di bagian tab pesanan. Kemudian di bagian tab transaksi juga langsung muncul untuk bagian nama pelanggan Kana. Kemudian juga terdapat total harganya langsung. Lalu jika kita cetak tanpa menginputkan pembayaran di sini, maka yang muncul hanyalah total semuanya. Berbeda jika kita menginputkan pembayaran di sini, jika kita masukkan 50.000, kemudian kita cetak, muncul tunai dari pelanggan yang diberi kita atau kita sebagai admin. Di sini berjumlah 50.000, kemudian kembalinya adalah 6.000. Kemudian jika pelanggan sudah membayar, di sini admin bisa langsung menghapus data yang tadi diinputkan oleh pelanggan. Langsung muncul data berhasil dihapus. Kemudian jika kita cek di bagian tab transaksi di sini,
untuk nama pelanggan yang tadi atas nama Kana sudah langsung hilang. Demikian presentasi untuk bagian admin. Selanjutnya saya serahkan kepada Revaldi. Sekian presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.